Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam segmen kali ini kita akan membahas pemilihan bibit yang baik atau ciri-ciri bibit yang harus kita perhatikan untuk memilih bibit biar kita dalam berbudidaya ikan tentunya ada hasil atau tidak rugi. Mari kita mulai aja. Satu, saat kita pemilihan bibit, kita usahakan kita langsung datang ke tempat penjual bibit dan kita harus melihat bibit itu kelihatan lincah dan gesit. Kita harus memperhatikan itu. Kalau kita melihat bibitnya tidak lincah atau tidak gesit, terus usahakan jangan beli yang itu, mending kita cari yang lain. Soalnya sudah pasti kalau bibit itu tidak kelihatan gesit atau lincah, dikhawatirkan nanti bibit itu ada penyakitnya. Yang kedua, kita harus membeli ukuran bibit itu yang seragam. Di sini faktor ini juga sangat penting dan sangat menentukan. Karena kenapa? Karena ikan lele itu kan sifatnya kanibal. Apabila kita membeli bibit yang ukuran tidak sama, nanti dikhawatirkan bibit yang lebih besar itu akan memakan yang bibit lebih kecil. Itu otomatis akan mengurangi hasil panen kita nantinya karena jumlah bibit yang kita tebar itu berkurang. Dan yang ketiga, pastikan bibit itu tidak ada luka atau tidak cacat fisik. Ini sangat berpengaruh juga. Apabila ada luka, dikhawatirkan nanti bisa menimbulkan penyakit atau jamur biasanya. Dan kalau cacat fisik kan otomatis kan ikan itu kan ya tidak terlalu bagus. Dikhawatirkan nanti akan menimbulkan kematian. Dan selanjutnya yang keempat, kita cek dengan cara kita memberinya pakan. Apakah bibit itu terhadap pakan responnya bagus atau nafsunya bagus, nafsu makannya masih bagus. Ini juga berpengaruh karena dari sektor ini kalau ikannya tidak mau makan, istilahnya makanya sedikit kan pertumbuhannya juga lambat tentunya ya. Dari faktor-faktor itu kita harus benar-benar memperhatikan biar kita bisa untung lah istilahnya itu. Itu kawan, beberapa ciri yang harus kita perhatikan dalam membeli bibit. Saran lagi, usahakan kita saat pembelian bibit, kita usahakan kita langsung datang ke tempat pembeli bibitnya. Biar kita tahu keadaan bibit itu dan kita cek sendiri sesuai dengan ciri-ciri itu tadi ya. Dikhawatirkan ya kalau kita sama penjual bibit itu sudah kenal, jadi kita sudah tahu, sudah paham lah. Kalau kita masih pemula atau masih belum tahu, masih belum betul-betul kenal, khawatirnya kita nanti dikasih yang kualitas jelek, jadi kita yang rugi sendiri kan. Ini faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebenarnya. Kalau kita tidak bisa memilih bibit, kita sudah dipastikan kita akan mengalami kerugian atau gagal. Faktor ini ya kadang-kadang yang sering disepelekan sama para pemula, dan bukan pemula aja, semua pembudidaya lele terkadang. Ya udah kawan, sampai di sini dulu ya wawasan yang bisa saya berikan untuk kawan-kawan, dan sampai jumpa lagi dan bertemu di segmen video berikutnya. Dan ini saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.